Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami dari kelompok 5 Usul Fikih yang beranggotakan 1. Karel Hanafi NIM 1921 21157, 2. Zuyun Husnaini NIM 1921 21158, 3. Hanifah Febrianti NIM 1921 21159, 4. Sylvia Indah Pratiwi NIM 1921 21160, dan yang terakhir Wahyu Ardita NIM 1921 21202. Di sini kami kelompok 5 membawa tema yaitu aplikasi kias pada zakat harta yang terfokus pada penyewaan kos-kosan. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai apa itu kias. Saya Hanifah Febrianti akan menjelaskan apa itu kias. Kias adalah salah satu metode untuk menerapkan hukum Islam. Prinsip dalam kias adalah menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Maknanya, menyamakan ketentuan hukum antara sesuatu yang sudah ada aturan hukumnya dengan sesuatu yang lain yang belum diatur hukumnya, karena ada kesamaan ilat antara keduanya. Kias memiliki peran penting dalam hukum Islam. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, hukum Islam telah dijelaskan dan hukum ditetapkan dalam Al-Quran dan hadis. Sangat terbatas jumlahnya dan juga penjelasannya. Kedua, muncul masalah baru yang sangat beragam dan kompleks, serta selalu membutuhkan kepastian karena belum ada ketegasan dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi. Dengan demikian, melalui metode kias, ini semua masalah hukum yang belum memiliki ketegasan dan kepastian hukum dapat diselesaikan dengan baik dan benar. Selanjutnya, pada prinsip di dalam fikih, harta-harta yang wajib dizakati yaitu 1. Harta dagangan atau tijoroh, yang kedua emas atau zahab, yang ketiga perak atau fiddah, dan yang ketiga pertanian atau zuru, buah-buahan atau simar, yang keempat hewan ternak atau mawashi na'am, dan kelima hasil tambang dan juga harta karun atau rikos. Kelima mal zakawi ini memiliki ilat yang sama, yakni al-nama, tumbuh atau berkembang. Pengertian berkembang menurut bahasa sekarang ini adalah bahwa sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, bunga, atau pendapatan, keuntungan investasi ataupun pemasukan, walaupun harta itu berkembang dengan sendirinya. Satu contoh konkret adalah rumah kos atau indekos. Rumah kos atau indekos merupakan bangunan yang tiap-tiap kamarnya disewakan. Biasanya uang sewa dibebankan per bulan dan adapun yang per tahun. Literatur fikih belum mencantumkan usaha indekos sebagai salah satu yang wajib dizakati. Padahal kita tahu bahwa ketika sebuah rumah atau bangunan yang berisi banyak kamar yang disewakan, maka secara otomatis ia memberikan keuntungan atau profit kepada pemiliknya. Demikian rumah kos atau indekos memiliki ilat seperti halnya mal zakawi yang lain, yaitu al-nama. Proses pengkiasan usaha rumah kos dengan mal zakawi yang telah ditetapkan sebelumnya adalah dengan menetapkan unsur-unsur kiasnya. Yang pertama unsur kiasnya penetapan asal-asal dalam hal ini adalah 5 kategori jenis harta yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sebagai harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yaitu yang pertama harta dagang atau tijaroh, yang kedua emas atau zabah, perak atau fiddah, yang ketiga pertanian atau zuru, buah-buahan simar, yang keempat hewan ternak, dan yang kelima hasil tambang, dan juga harta karun. Ada silang pendapat dari para ulama terkait asal yang sesuai dengan usaha rumah kos. Apakah nanti asalnya
disamakan dengan tijaroh atau dagangan, ataupun pula dengan simar atau buah-buahan, sebab usaha indekos jika dikomparasikan dengan kedua mal zakawi tersebut atau tijaroh dan simar memiliki sisi-sisi persamaan dan perbedaan. Artinya ada dua asal yang memungkinkan untuk dijadikan sandaran kias bagi far, yakni tijaroh dan simar. Kedua, hukum as. Semua kategori harta itu telah disepakati dan diketahui bahwa hukum menzakati harta-harta tersebut adalah wajib. Ketiga, ada far. Zaman terus berkembang dan secara otomatis problematika dalam hal hukum Islam pun mengalami perkembangan. Oleh karenanya dari far yang baru muncul itu tetap dapat dicarikan jalan keluar, yaitu dengan melalui kias. Adapun far dalam pembahasan mal zakawi ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai, sesuatu yang bisa disebut harta beserta sumbernya. Dalam contoh ini adalah rumah kos. Keempat, ada penetapan ilat. Setelah melalui berbagai tahapan masalik al-ilah, para ulama telah sepakat menetapkan bahwa ilat dari mal zakawi adalah al-nama, yang artinya tumbuh atau berkembang. Usaha rumah kos atau indekos jelas merupakan salah satu jenis usaha yang memberikan keuntungan. Pemilik cukup menyediakan beberapa kamar, kemudian hanya menunggu setoran per bulan. Bagaimanakah sisi pertumbuhannya? Yakni pada setoran tarif per bulan si penyewa kamar yang disewakan pada akhirnya memiliki nilai ekonomis yang terus berkembang dan memberikan penghasilan atau income kepada pemiliknya. Dengan demikian, di dalam usaha rumah kos atau indekos juga terdapat unsur al-nama. Untuk kajian lebih lanjutnya, maka di bawah ini ada 2 poin pembahasan yang mana di dalamnya menyikapi zakat dari penghasilan gedung, rumah, atau bangunan yang disewakan. Yang pertama, disamakan dengan zakat dagang. Rumah yang disewakan atau yang sering disebut dengan kos-kosan sejatinya adalah harta yang tidak wajib dizakati bendanya dan tidak diperdagangkan pula. Namun karena ia dikembangkan dan memberi penghasilan serta keuntungan bagi pemiliknya dengan cara disewakan, maka ia berpotensi untuk wajib dizakati. Alasan wajib dizakati bisa dipahami yaitu perkembangan pada harta tersebut. Sama halnya pada masa Rasulullah SAW. Rasul tidak memungut zakat pada harta tertentu, tetapi bukan berarti harta tersebut tidak wajib dizakati. Sebab pada masa beliau, harta ekonomis yang ada pada waktu itu hanyalah binatang ternak, tanaman, buah-buahan, harta dagang, dan mata uang yaitu dinar atau dirham. Oleh karena itu, kekayaan yang tidak bergerak seperti halnya rumah tidak wajib dizakati bila digunakan untuk keperluan pribadi. Tetapi bila dialih fungsikan untuk disewakan dan berubah sifatnya sehingga dapat menghasilkan serta memberikan keuntungan, maka perubahan sifatnya itu mengakibatkan terkena wajib zakat. Zakat dalam hal ini sama dengan zakatnya barang dagang, baik mengenai nisab maupun besaran zakatnya, yaitu 2,5%. Adapun nisab harta dagang disamakan dengan nisab emas atau perak, yaitu 88 gram emas atau 616 gram perak, atau dalam redaksi referensi yang lain senilai 77,58 gram emas atau 543,06 gram perak. Lalu mengapa disamakan dengan zakat dagang? Yang pertama, karena penyewaan rumah kos merupakan salah satu bentuk dari muamalah, yakni ijarah
atau akad sewa. Kedua, usaha rumah kos juga mempertimbangkan untung rugi sebagaimana berdagang. Oleh karenanya, hasil dari pendapatan rumah kos ini jika mencapai nisab, maka harus dihitung pendapatan beserta harga rumah tersebut pada saat genap setahun. Yang kedua, indekos disamakan dengan zakat buah-buahan. Pengkiasan ini dilakukan dengan cara menyamakan hasil usaha rumah kos dengan zakatnya pertanian. Sebab jika dilihat dari sisi-sisinya mempunyai kesamaan. Yang pertama, pendapatan bisa berkali-kali dalam setahun. 2. Pemilik diibaratkan mempunyai tanah, lalu menanaminya dengan rumah atau kamar-kamar. Setelah itu berbuah di setiap bulannya yang berupa uang. Yang ketiga, pangkal atau modal dari bangunan tidak berubah. Maksudnya, tidak seperti dalam dagangan, yang modalnya mengikuti barang yang didagangkan. Jika penghasilan kos ini disamakan dengan zakat buah-buahan, maka kadar zakat yang harus diselesaikan sebesar 10% tanpa biaya perawatan, sedangkan 5% dengan biaya perawatan, listrik, air, upah karyawan, dan lain-lain, tanpa menunggu 1 tahun. Yang artinya, setiap bulan penghasilan yang masuk harus dikalkulasikan apakah sudah mencapai nisab atau belum. Jika sudah mencapai nisab, maka wajib mengeluarkan zakat. Penganalogian seperti ini didukung oleh ulama-ulama kontemporer seperti Muhammad Abu Zahroh, Abdul Wahab Khalaf, dan Abdurrahman Hasan. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.